Anak-anak bisa kita mulai ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan baik mata pelajaran IPA maupun mata pelajaran yang lain. Nah, dan tetap selalu jaga kesehatan karena kesehatan adalah kunci utama agar kita bisa mengikuti pembelajaran kita walaupun dilaksanakan secara daring ini. Anak-anak, pada saat pembelajaran daring ini memang kunci utama anak-anak adalah semangat itu sendiri, motivasi anak-anak sendiri di rumah itu menjadi kunci utama keberhasilan dalam studi atau pembelajaran kita. Karena apa? Kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah. Kita hanya mengandalkan tatap maya seperti ini, gitu ya. Baik, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran IPA di semester yang pertama kelas 8 ini ada beberapa poin penting yang ingin Pak Surono sampaikan, gitu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan moda pembelajaran kita, gitu ya. Karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung, maka moda pembelajaran kita adalah pembelajaran daring atau online atau virtual. Kemudian di mata pelajaran IPA ini nanti kita akan menggunakan dua moda pembelajaran sekaligus. Yang pertama kita akan menggunakan moda pembelajaran tatap maya langsung atau sering dikenal dengan moda sinkronus atau tatap maya secara langsung seperti yang kita lakukan seperti ini. Jadi ini namanya tatap maya langsung. Kita akan mencoba mendesain setiap pertemuan ada tatap maya langsungnya, gitu ya. Kita mungkin akan menggunakan Zoom seperti ini, bisa juga nanti kita akan menggunakan Google Meet sesuai dengan kebutuhan saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga akan menggunakan moda daring tak langsung atau asinkronus, yaitu kita akan menggunakan Google Classroom yang dibantu juga oleh grup WA yang sudah kita bentuk, gitu ya. Nah, dua moda itu akan kita gabung sekaligus untuk menggenapi, menyempurnakan pembelajaran daring kita, gitu ya. Namun tetap kita atau saya sendiri berharap anak-anak nanti bisa optimal, bisa maksimal hadir di dalam tatap maya langsung seperti ini, gitu ya. Sehingga apa yang mungkin menjadi kendala, apa yang mungkin perlu kita diskusikan bersama, bisa kita diskusikan pada saat tatap maya secara langsung seperti ini, gitu ya. Kemudian anak-anak perlu mungkin saya share dulu berkaitan dengan kelas Google Class kita. Nah, Google Class kita, mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah masuk di Google Class kita, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan secara asinkronus atau kita kenal tadi pembelajaran tak langsung, gitu ya, karena memang tidak bisa tatap maya secara langsung, juga bisa membantu kekurangan-kekurangan yang mungkin keterbatasan di pembelajaran tatap maya secara langsungnya, gitu ya. Baik, saya share dulu kaitannya dengan Google Class kita. Ini Google Class kita kelas 8C. Apakah sudah tampil? Ini Bilkis, Erlina, Intan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Yang pertama yang perlu Pak Surono ingin diskusikan berkaitan dengan
anggota atau people di kelas ini. Kita yang masuk jumlahnya di sini ada 26. Nah, kelas kita 8C berapa orang, Nana? 28. 28, berarti kurang 2 orang lagi yang belum masuk. Gitu ya. Di sini ada Rafif, ada Saskia, ada Tiara, ada Triana, ada Ragil, ada Aisyah, ada Verina, ada Najwa, dan seterusnya. Nah, ini berarti ada 2 orang lagi yang belum masuk. Kelas 8C sudah ada ketua kelasnya atau perangkat kelasnya kan? Ada. Sudah. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Siap, Intan. Garneta, Pak. Oh, Garneta. Oke. Garneta, saya minta tolong yang 2 orang ini nanti kamu kasih linknya dan diminta untuk segera masuk ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini anak-anak berkaitan dengan kenapa ini saya tekankan, karena ada poin-poin penting, hal-hal penting yang nanti tidak disampaikan di tatap maya secara langsung atau di grup BA, tapi saya sampaikan di sini. Seperti apa? Contohnya ini. Nah, seperti ini, saya di Google Classroom ini sudah menyampaikan satu jadwal pelajaran yang bisa anak-anak lihat di sini, termasuk kode gurunya, gitu ya, sehingga anak-anak enggak perlu repot-repot lagi untuk hari ini pelajaran IPA jam berapa. Sudah, walaupun anak-anak enggak hafal, di sini sudah ada. Tinggal hari itu dibuka, oh ya nanti jam 8 ya, oh nanti jam 9 misalkan. Kemudian di sini juga saya sematkan daftar hadir, ya. Yang anak-anak tinggal mengklik, tinggal mengisinya, gitu ya. Nah, di sini daftar hadir anak-anak wajib diisi setiap hari sesuai jadwal pelajaran. Jadi kalau hari ini ada pelajaran IPA ya kita wajib mengisi. Kemudian pengisian daftar hadir disesuaikan dengan jamnya atau jadwalnya dan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB. Ya. Di luar itu sistem akan ditutup, anak-anak tidak bisa mengisi daftar hadir, dianggap tidak hadir dalam kelas. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan terjadi kendala, Pak, saya hari ini jadwalnya mati lampu. Ya, misalkan hilang sinyal di tempat saya atau baterai saya langsung ngedrop kalau nggak ada listrik misalkan gitu ya. Anak-anak saat nanti sudah bisa komunikasi dengan saya, anak-anak bisa kabari, Pak, saya tadi nggak bisa mengisi daftar hadir karena kendala ini saya ingin mengisi. Silahkan aja nanti konfirmasi dengan Pak Surono, gitu ya. Kemudian bagi anak-anak yang tidak hadir dengan alasan tertentu wajib mengunggah surat izin. Kalau itu sakit berarti surat keterangan dokter, gitu ya. Dan di bagian akhir ini ada resume. Nah, ini daftar hadir yang mungkin berbeda saat kita kelas 7 kemarin ya. Kelas 7 kemarin kita nggak ada resumenya. Sekarang saya sematkan untuk mengisi resume. Resumenya itu seperti apa? Resume itu nanti ya apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, itulah yang akan menjadi resumenya anak-anak, gitu ya. Kemudian seandainya anak-anak itu misalkan diminta untuk belajar mandiri, misalkan suatu saat saya pas ada tugas sehingga tidak bisa tatap maya seperti ini, anak-anak diminta untuk belajar mandiri, ya resumenya dari apa yang anak-anak pelajari, gitu ya. Nanti akan kita buka format lengkapnya. Kemudian anak-anak di sini juga sudah saya tampilkan atau saya sematkan buku IPA yang anak-anak walaupun tidak hadir di sekolah, tidak ada kendala lagi untuk belajar karena buku IPA-nya sudah saya sematkan di sini. Dia tinggal membuka atau mengunduh untuk dipelajarinya. Dan nanti anak-anak juga akan saya sematkan materi-materi pendukung lainnya yang
mungkin bisa menambah wawasan atau barangkali menambah literasi bagi anak-anak, nanti akan juga saya sematkan di sini. Di sini nanti secara bertahap juga akan saya tambahkan instrumen penilaian keterampilan dan instrumen penilaian pengetahuan, juga nanti instrumen penilaian sikap anak-anak. Jadi, nanti saya ketika ada penilaian harian atau nanti tugas akan saya sematkan di sini, gitu ya. Juga nanti ketika anak-anak diminta untuk praktek, nah kita kelas 7 kemarin vakum, tidak ada praktek kecuali di akhir ya untuk ujian ya. Nah, ini nanti tidak demikian, kita masing-masing KD akan ada penilaian keterampilannya, yang berarti nanti anak-anak akan praktek, juga akan saya sematkan di sini instrumen untuk prakteknya, gitu ya. Nanti prakteknya akan saya desain mudah dilaksanakan, bisa dilaksanakan di rumah dengan aman, kemudian alat dan bahannya juga mudah didapat baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar, gitu ya. Oleh karena itu, karena banyak informasi penting di sini, nanti saya minta anak-anak yang belum hadir dimohon untuk segera masuk ke Google Classroom, dan Google Classroom ini juga kita open, linknya sudah bisa dibagikan, tidak pakai kode-kode segala macam, enak pakai link saja. Jadi linknya sudah saya kirim ke anak-anak, tinggal bagikan sehingga bisa masuk di sini. Oh ya, kedepannya juga berkaitan dengan diskusi kelas. Diskusi kelas saya harapkan kalau ada kesulitan apa-apa, anak-anak bisa menyematkan di sini ya, di bagian stream ini atau diskusi ini. Nanti anak-anak bisa menuliskan apa-apa di sini kalau ada kesulitan, agar teman-teman yang lain barangkali bisa membantu menjawabnya, atau barangkali punya informasi apa penting di sini berkaitan dengan pelajaran, anak-anak juga bisa menyampaikan di sini, gitu ya. Kemudian balik lagi ke people. Nanti kalau sudah lengkap ini anak-anak, rencana saya minta anak-anak di sini dikasih nomor absennya nanti ya. Profil Google-nya nanti dirubah, di rename, depannya dikasih nomor ya. Nanti akan Pak Surono arahkan pelan-pelan. Kemudian insya Allah nanti juga di sini anak-anak nilai-nilai secara bertahap juga akan saya unggah di grid ini, sehingga anak-anak nanti penilaian-penilaiannya bisa dilihat secara bertahap di Google Classroom ini, gitu ya. Kemudian anak-anak berkaitan dengan absensi tadi. Nah, berkaitan dengan absensi, sekarang coba kita lihat absensinya. Absensinya saya lihat untuk kelas 8C. Saya share. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Anak-anak, ini format absensi kita. Seperti tadi, petunjuknya sudah saya jelaskan. Kemudian pengisian data nama, data nomor absen. Hari ini saya perbaiki, jadi nomor absennya tinggal milih saja, biar lebih mudah. Kemudian kelasnya juga saya perbaiki, tinggal milih saja. Tanggal silakan diisi, waktu diisi sesuai dengan waktu anak-anak mengisi daftar hadir. Nomor WA-nya tetap ditulis agar sewaktu-waktu saya butuh konfirmasi, anak-anak bisa saya hubungi dengan cepat. Atau barangkali anak-anak ada perubahan nomor WA, juga Pak Surono tahu. Kemudian pernyataan hari ini hadir atau izin, dia wajib diisi. Kemudian dokumen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau anak-anak tidak masuk dalam ruang tatap maya, tetap anak-anak
wajib untuk mengisi surat izin. Surat izinnya ditulis di tangan atau ditulis tangan di kertas atau diketik juga boleh. Kalau diketik tinggal di di save as PDF, diunggah juga bisa. Atau kalau ditulis di kertas tinggal difoto aja, dikirim, diupload di sini. Dan yang terakhir, anak-anak silahkan nanti mengisi resumenya. Nah, mengisi resume di sini atau rangkumannya. Bagi yang hari itu nggak bisa hadir karena barangkali sakit dan sebagainya, boleh ini dikosongkan dengan cara memberi tanda strip saja. Nah, nanti anak-anak saya akan memberikan poin berkaitan dengan resume ini untuk mendukung penilaian pengetahuan anak-anak. Saya juga akan menilai penilaian sikap seperti tanggung jawab, disiplin, itu dari daftar hadir ini. Ya, saya nanti di akhir semester akan melihat seberapa anak masuk di kelas ini. Dari mana melihatnya? Nah, saya akan melihat nanti anak-anak dari sini. Nah, di sini akan kelihatan nanti, oh ya, saya cek summary aja, ringkasan nanti biar kelihatan. Nah, nanti saya akan melihat di sini siapa saja yang hadir, hadirnya berapa persen. Oh, nomor absen 1, hadirnya sekian persen. Oh, nomor 2, hadirnya sekian persen. Nanti akan saya lihat di sana, gitu ya. Nanti akan saya lihat apakah anak-anak kehadirannya bisa semuanya 100%, misalkan gitu, ya. Kemudian saya juga bisa melihat kedisiplinan anak-anak dari sini, gitu ya. Oke, apakah hari itu anak-anak hadir mengisi absen sesuai dengan jadwal dari pagi jam 7 atau sesuai dengan jam mulai pelajaran sampai jam 2 siang. Paling lambat nanti jam 2 siang, gitu ya. Tuh. Kemudian anak-anak saya juga akan melihat, melihat di sini. Melihat resume yang anak-anak buat. Ya, misalkan oke, ada yang menulis belum ada pelajaran betul, enggak apa-apa karena memang kita hari ini baru ketemu. Oh, ada yang menulis sudah merangkum, ya monggo silahkan. Tapi nanti akan kita mulai hari ini ya. Hari ini baru akan kita mulai. Nah, terus ini, yuk, siapa ini yang mengcopy paste seperti ini, nggak sesuai dengan pelajaran IPA, ya walaupun ini baik gitu ya, tapi ya resume harus sesuai. Oke, nggak apa-apa ini karena ini memang kemarin belum diajar Pak Srono. Apakah ini bisa diketahui siapa yang menulis? Ya bisa, gitu ya. Nah, coba kita cek siapa yang nulis, gitu ya. Karena semua data online yang direkap oleh Google Form ini semuanya terekod dengan baik ya, anak-anak. Jadi apapun yang anak-anak isikan di sana, maka akan bisa saya deteksi, gitu ya. Oke, akan saya share dulu biar anak-anak juga tahu apa yang ditulis, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini, anak-anak akan kelihatan. Nanti saya melihat menambah poinnya, melihatnya dari sini, gitu ya. Dari sini kan kelihatan. Nih, oke, kan kelihatan ini. Oh, kemarin saya lihat di sini, misalkan Renaldi, itu ya, kemarin tanggal 12 ngisinya, itu ya. Kemudian waktu mengisi jam 8 hadir, ini resumenya menyatakan bahwa belum ada pelajaran betul, monggo nggak apa-apa. Kemudian ini mungkin sudah membaca Sevina Ayu misalkan. Ini ngisinya juga tanggal 7. Kemudian ini resumenya. Kemudian
Berikutnya Najwa. Nah, Najwa ini resume pembelajaran hari ini memahami tentang konsep gerak, gitu ya. Mungkin berarti ini sudah membaca sendiri, gitu ya. Kemudian Garneta belum ada pembelajaran betul. Kemudian ini Bilkis juga demikian. Aprilia, nah pria yang tadi, gitu ya. Nah, mengcopy gitu ya, nggak apa-apa, wong memang belum diajari oleh Pak Surono, nggak apa-apa. Tapi mulai hari ini nanti diperbaiki sesuai dengan apa yang kita diskusikan, gitu ya. Oke, nanti hari ini anak-anak mulai mengisi ya. Ini hari pertama Aisyah. Aisyah nanti diperbaiki ya. Hari ini tanggal 24 Aisyah sudah absensi. Nih, hari ini yang pertama ngisi baru Aisyah. Nah, hadir, nanti resumenya diperbaiki. Pak, ini udah terlanjur dikirim di mana? Nanti diedit. Anak-anak silakan diedit, jangan kosong. Ya, jangan kosong. Termasuk ini yang barusan ngisi. Kesia juga nanti diedit. Apa Pak yang mau dituliskan ya setelah pelajaran ini, anak-anak akan tahu semuanya apa yang perlu diisikan gitu ya. Pak, ngisinya apakah awal masuk pelajaran atau di akhir? Saya sarankan di akhir pelajaran. Karena apa? Kamu harus meresume dulu, gitu ya. Namanya meresume, ya harus tahu dulu apa yang dipelajari saat ini, gitu ya. Oke, ini berkaitan dengan daftar hadir. Nah, berikutnya lagi anak-anak, kita coba lihat apa namanya materi-materi yang sebelum materi ada hal penting lagi. Anak-anak, minggu depan setelah kita sudah masuk intens dalam pembelajaran sebagaimana yang sudah kita lakukan di kelas 7 anak-anak, pembelajaran kita itu selalu kita bagi beberapa sesi gitu ya. Nah, IPA itu kan ada 5 jam dalam seminggu. Berarti ada yang kadang-kala 3 jam dalam satu pertemuan, ada yang 2 jam dalam satu pertemuan. Per jamnya 30 menit ketika kita daring seperti ini. Nah, satu sesi itu 30 menit. Artinya nanti 30 menit itu 30 menit pertama itu kita buat sesi 1 atau sesi 1 30 menit pertama. Silakan anak-anak diisi dengan membaca materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, silakan membaca dulu. Kemudian sesi kedua itu 30 menit berikutnya yaitu kita diskusi tanya jawab di tatap maya seperti ini. Jadi anak-anak sesi pertama adalah membaca, sesi kedua adalah diskusi secara langsung atau tatap maya, termasuk Pak Surono menyampaikan materi ada di sesi yang kedua. Itu kalau pelajarannya 2 jam dalam satu tatap muka. Bagaimana kalau yang 3 jam? Kalau yang 3 jam atau 1,5 jam realnya, maka sesi yang ketiga atau 30 menit terakhir bisa anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas kalau diberikan tugas atau tindak lanjut barangkali dalam bentuk kegiatan apa gitu ya, atau anak-anak bisa dipakai untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, membaca materi untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu sesi pembelajaran kita. Dan berikutnya akan kita lihat materi yang akan kita pelajari di semester ini itu ada apa saja gitu ya. Saya yakin sebagian dari kita itu saya yakin sudah membuka entah berapa persen, mungkin ada 1%, 2%. Harapan saya anak-anak yang hadir di sini ada 24 orang yang hadir ini semuanya sudah membaca buku. Ya, sudah membaca buku IPA-nya. Buku IPA-nya udah lama saya share di Google Classroom. Ya, seminggu yang lalu sudah saya share walaupun Pak Surono belum bisa masuk karena Pak Surono masih full mendampingi MPLS, gitu ya. Nah, ini anak-anak buku IPA
yang sudah saya share daftar isinya seperti ini anak-anak. Bab 1 nanti akan membahas tentang konsep gerak, gitu ya. Bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup. Kemudian untuk bab yang kedua nanti baik pelan-pelan. Ya, saya ulangi, bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian bab yang kedua nanti tentang bab kedua nanti tentang apa namanya? Di sini ada usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, itu untuk bab kedua. Kemudian bab yang ketiga tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian yang bab keempat nanti akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Kemudian bab yang kelima tentang zat aditif dan zat adiktif. Dan yang terakhir bab keenam nanti tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak, cukup padat, cukup banyak materi yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, dengan terbatasnya waktu dan terbatasnya moda pembelajaran, maka perlu ada usaha maksimal dari anak-anak untuk mempelajari secara mandiri, ya. Karena sekali lagi kita sangat terbatas waktu dalam tatap maya maupun pada saat kita tatap pembelajaran tak langsungnya, gitu ya, karena keterbatasan modalnya ini anak-anak. Karena itu saya tekankan anak-anak benar-benar optimalkan untuk belajar secara mandiri. Nah, nanti pada saat belajar, karena saya lihat materi di semester ini ada materi-materi yang berkaitan dengan fisika. Nah, seperti konsep gerak ini, ada gerak lurus, gaya, hukum Newton. Ini berkaitan dengan fisika yang nanti ada rumus-rumus, ada hitung-hitungannya. Nah, saya akan berusaha untuk menjelaskan secara detail untuk bagian-bagian ini, betul ya. Nah, sehingga nanti akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, berarti ini anak-anak untuk materi-materi seperti sistem gerak dan yang lain yang itu bisa anak-anak pahami secara mandiri ya. Jadi ketika anak-anak baca akan mudah memahami kalau bagian-bagian ini termasuk materi-materi biologi. Saya yakin materi-materi biologi ini anak-anak bisa mempelajari secara mandiri. Walaupun nanti tetap kita akan membahasnya, ya, membahasnya mungkin tidak terlalu detail, sekilas-sekilas. Nah, disitulah nanti anak-anak dituntut untuk belajar mandiri. Harapan saya saat nanti kita diskusi, anak-anak sudah punya bahan apa yang mau didiskusikan. Artinya ada hal yang perlu mungkin ditanyakan atau disampaikan atau diklarifikasi sehingga bisa kita diskusikan bersama-sama. Termasuk nanti kayak materi-materi usaha dan pesawat sederhana ini berkaitan dengan fisika, ada rumus-rumusnya, ada hitung-hitungannya. Nah, nanti akan kita jelaskan agak secara detail gitu. Nah, mungkin itu anak-anak hari ini Pak Surono belum menjelaskan secara detail untuk materinya. Mungkin sebelum nanti kita akhiri dengan mengerjakan resume, adakah yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas informasi dari Pak Surono? Cukup jelas, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau memang cukup jelas, berarti hari ini anak-anak coba untuk mengawali pembelajaran kita ini, silakan anak-anak nanti dibaca dulu terkait dengan ini. Saya minta anak-anak untuk hari ini, saya share dulu sebentar ya. Saya hari ini meminta anak-anak untuk membaca tentang bab 1 berkaitan fokus ke konsep gerak. Silakan anak-anak baca betul tentang konsep gerak ini.
baik gerak lurus, gaya, dan hukum Newton, anak-anak 3 poin ini benar-benar anak-anak baca. Kemudian di situ ada soal-soal latihannya, saya minta anak-anak kerjakan dulu. Ya, pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya, sehingga anak-anak nanti pertemuan berikutnya benar-benar sudah ada modal betul untuk kita diskusi tentang konsep gerak, gitu ya. Jadi tugasnya hari ini meresume, membaca dan meresume tentang konsep gerak dulu, ya. Nah, sehingga apa yang mau dimasukkan di resume berkaitan dengan daftar hadir kita tadi. Satu, penjelasan Pak Surono terkait dengan pembelajaran kita, ya berkaitan dengan modanya daring, dengan menggunakan moda tatap maya langsung dan tak langsung. Yang langsung tadi menggunakan Zoom atau Meet, kemudian yang tak langsung menggunakan Google Classroom dan grup WA. Kemudian berkaitan dengan pengisian daftar hadir, ya. Kemudian mungkin berkaitan dengan resume, kemudian kehadiran, gitu ya. Dan yang satu lagi yang saya tekankan anak-anak, saya mohon setiap ada pertemuan tatap maya langsung ini anak-anak bisa hadir secara penuh. Alhamdulillah hari ini ada 25 orang, sehingga sebenarnya tinggal 3 orang lagi yang belum masuk, gitu ya. Dan Pak Surono nanti akan selalu menginformasikan beberapa menit sebelum acara dimulai sudah saya informasikan apakah kita menggunakan Zoom atau Meet atau moda yang lain. Kalau menggunakan Zoom atau Meet, maka linknya juga akan segera saya share beberapa menit sebelum kita mulai. Mungkin itu anak-anak penjelasan saya, apakah sudah cukup jelas, sudah bisa diterimakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu, maka hari ini Pak Surono akan segera menutup pertemuan ini dan dilanjutkan oleh anak-anak untuk membaca dan meresume. Sebelum Pak Surono tutup, saya akan mendokumentasikan kehadiran anak-anak hari ini. Mohon semuanya berkenan untuk menghidupkan videonya ya. Ya, silakan hidupkan videonya. Saya akan men-screenshot kehadiran anak-anak dan jangan ditutup sebelum Pak Surono menyampaikan selesai screenshot-nya. Masih ada beberapa orang yang belum, ada Bilkis belum, ada Fadel belum, Fatur, Aprilia, kemudian Garneta, yuk, Kesia, kemudian Ovalia, kemudian Triana, Pendra, ya, hidupkan dulu videonya. Ini Verina seragam pramuka. Tadi kegiatan pramuka kan? Atau enggak? Oh ya. Anak-anak, kita selama kegiatan kegiatan pembelajaran, kalau saya tidak mewajibkan harus pakaian apa, tapi yang penting harus rapi dan sopan, gitu ya. Kesia ada kendalakah kok belum dihidupkan? Kemudian Rendra, jangan dimatikan dulu. Triana, Aprilia, terus ada kok nggak ada namanya nih? Yang 15 Om Rock ini siapa ini? Siapa namanya? Oke, saya hitung. Ayo, Kesia, Triana belum, Fadel belum, Fadel Rizky belum. Mana Fadel Rizky? Sama Fatur kok malah dimatikan lagi Fatur. Oke ya, saya hitung ya, hitungan ketiga baru saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, senyum. Oke, baik anak-anak. Terima kasih atas partisipasi kehadiran di ruang Zoom ini. Selanjutnya Pak Surono akhiri sekian.
Sekali lagi saya tegaskan, tugas berikutnya adalah membaca dulu dan meresume. Gitu ya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selamat belajar semuanya. Es teh hangat.